Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan penginstalan DVWA. Sebelumnya script DVWA dapat didapatkan di link GitHub official DVWA-nya. Lalu jika menggunakan Windows bisa langsung mendownload file zip-nya. Lalu setelah di-download bisa diekstrak. Setelah ekstrak berhasil, masuk ke config untuk setting database yang nantinya akan digunakan. Nah, di sini ada beberapa detail tentang settingan database yang akan digunakan, yang nantinya untuk menyimpan data disesuaikan menurut settingan MySQL-nya masing-masing. Lalu save dan buka URL-nya. Belum membuka URL yang dimaksud, dokumen root dari aplikasi web servernya diarahkan ke file DVWA yang sudah di-download tadi, folder yang sudah dihasilkan dari ekstrak tadi. Nah, ini saya ada di Laragon www.dvwa dvwa master. Ini jadi kalau di dokumen rootnya kita samakan. Nah, ini disamakan agar nantinya ketika kita start Laragon dan membuka localhost langsung mengarah ke folder tersebut. Untuk yang pertama kita masuknya ke /login.php, localhost /login.php. Nah, di sini diminta username dan password. Untuk defaultnya ada di tadinya, yaitu admin dan passwordnya password. Lalu login. Nah, setelah login ini kita masuk ke setup atau reset DB. Nah, di sini ada beberapa penyesuaian dan check-in apakah server teman-teman sudah memenuhi kriteria apa belum. Nah, di sini tadi sudah saya sesuaikan. Kalau misalkan ada yang masih merah, biasanya di sini ada instruksi seperti ini, lalu dimasukkan saja ke php.ini. php.ini kalau di Laragon tempatnya di ini, klik kanan php, lalu php.ini, ini di paste di paling bawah. Lalu selanjutnya ini masih dicap-capi, masih merah karena sepertinya tidak membutuhkan capcaki untuk sejauh ini. Nanti jika membutuhkan capcaki akan dibuatkan sesi tersendiri. Lalu setelah itu klik create atau reset DB. Nah, di sini script otomatis akan membuatkan tabel user, lalu ada tabel Facebook dan ada dummy data yang sudah ditambahkan. Hasilnya bisa dilihat di sini. Ini tabel dan juga data yang telah dibuat oleh scriptnya sebelumnya. Oke, di sini saya akan mendemokan tentang cross-site scripting atau biasa disebut dengan XSS. Nah, XSS menurut saya sendiri adalah metode injeksi script ke dalam halaman web. XSS sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada DOM, lalu reflected, dan juga stored. Nah, untuk yang pertama mungkin stored dulu. Di sini stored mungkin yang paling berbahaya karena script yang diinjekkan akan tersimpan selamanya ke dalam server. Jadi efeknya nanti ketika halaman ini diakses oleh siapapun,
script yang sudah kita masukkan akan terus-menerus tereksekusi. Contoh, misalkan di sini saya akan memasukkan teks normal terlebih dahulu. Di sini akan otomatis terinput ke dalam server. Ini halaman saya reload, datanya masuk ke dalam server. Nah, di sini di database ini masuk ke dalam server. Lalu misalkan saya akan memasukkan script JavaScript, yaitu alert. Nah, di sini ketika script dimasukkan, otomatis script ini akan tereksekusi terus-menerus meskipun kita sudah berpindah halaman lalu membuka halaman itu lagi, dan entah siapapun yang mengakses di halaman ini, otomatis script tersebut akan terus-terusan dieksekusi. Nah, ini tipe stored dari XSS attack. Lalu selanjutnya ada reflected. Nah, reflected ini akan mencetak elemen yang sudah kita inputkan dalam form inputan di sebelah sini. Misalkan saya masukkan tes, di sini akan menuliskan inputan yang sudah kita tulis sebelumnya. Kalau misalkan saya lihat source halamannya, di sini akan masuk ke dalam elemen HTML-nya. Kalau misalkan saya akan input script lagi, nah seperti ini, dia akan tereksekusi scriptnya, namun hanya pada waktu tertentu saja. Nah, di sini juga akan masuk di inspect elemen, scriptnya akan masuk ke halaman. Lalu selanjutnya ada tipe DOM. Nah, di sini ketika saya memilih salah satu bahasa, yang saya pilih akan muncul ke dalam URL. Nah, misalkan di sini saya ganti tes, otomatis di option di pilihan akan masuk juga. Ini dikarenakan ada script JavaScript yang akan menulis option value dari URL inputan yang sudah ada. Kali ini saya akan menjelaskan brute force. Apa itu brute force? Brute force adalah upaya mendapatkan akses sebuah akun dengan menebak username dan password yang digunakan atau yang ada di dalam database-nya. Brute force bekerja melalui celah keamanan dari form login itu sendiri. Misalkan saya masukkan username dan passwordnya asal, dan akan muncul notifikasi username atau passwordnya salah, dan form ini mengirim ke backendnya melewati HTTP request get, yang ini sangat berbahaya bagi website kita. Dan caranya untuk menebak username dan passwordnya adalah, pertama kita membuka terminal. Kemudian kita membuat dulu username dan kumpulan username dan passwordnya, karena saya sudah membuatnya. Ini misalkan
dan passwordnya. Kemudian jika sudah, silakan mengetik komen berikut ini. Yang pertama adalah Hydra. Hydra ini adalah tool untuk melakukan brute force. Kemudian ada IP-nya, yaitu IP localhost saya. Dan L ini adalah untuk login atau untuk username-nya, menggunakan teks yang kita buat tadi dan passwordnya juga. Kemudian memberikan HTTP request-nya, karena di webnya ini menggunakan get, maka kita akan tuliskan get. Kemudian ini adalah URL-nya yang dituju, di VWA master full renabilities brute force brute, kemudian index PHP, kemudian masukkan username, kemudian tanda ini merupakan query string yang ada di sini, username-nya menggunakan tanda pangkat. Kemudian loginnya yang ini seperti yang ada di query string-nya. Kemudian masukkan cookie. Bagaimana cara mendapatkan cookie? Caranya klik kanan, kemudian inspect, di konsol ketikkan document.cookie. Nah, ini akan muncul cookie-nya. Setelah muncul, cookie-nya dipaste di parameter ini. Tapi jangan lupa untuk memberikan titik 2 sebagai pembatas. Ketika sudah, cookie-nya dimasukkan ke sini, kemudian pesan filetnya, karena filetnya ini kan incorrect ya, saya masukkan incorrect saja, sama. Kemudian min v ini untuk melihat apa sih yang dilakukan brute force tersebut. Kemudian jika sudah terpenuhi semua, klik enter. Maka password akan muncul, password dan username-nya akan muncul di sini. Saya akan mencobanya. Username-nya admin, passwordnya password. Tutup dulu. Admin, password. Berhasil. Ini saya akan menjelaskan mengenai command injection. Command injection sendiri adalah sebuah bentuk serangan di mana tujuan penyerangan adalah untuk mengeksekusi perintah wewenang di sistem operasi web service melalui aplikasi web yang rentan. Serangan ini bisa terjadi ketika aplikasi berbasis web menyediakan kolom input yang rentan dan tidak aman kepada pengguna untuk memasukkan data atau perintah yang berbahaya. Contohnya di sini adalah ada kolom untuk melakukan tes command injection. Contoh saya akan memasukkan command injection google.com. dan akan menghasilkan input ping seperti yang ada pada command line pada Windows. Kemudian saya akan mencoba menggunakan ping Google dan ditambah dengan pipe, yaitu peer, dan akan muncul seperti ini. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang SQL injection. Sebelumnya kita akan ke DVA security untuk mengubah security level menjadi low.
Setelah itu lalu kita akan menuju SQL injection, dan terdapat sebuah kotak input. Kita akan mengisikannya satu, lalu kita submit, akan muncul first name admin dan surname admin. Lalu kita akan klik 2, lalu muncul Gordon dan Brown. Untuk ketiga muncul nama orang lagi, untuk keempat muncul nama orang lagi, dan untuk yang kelima berisi Bob dan surname Smith. SQL injection ini adalah serangan keamanan pada aplikasi web yang memanfaatkan celah keamanan di dalam sistem manajemen basis data. Serangan ini terjadi ketika input pengguna tidak disanitasi atau divalidasi dengan benar sebelum digunakan dalam pernyataan SQL, sehingga memungkinkan penyerang untuk menyisipkan dan menjalankan pernyataan SQL yang tidak sah. Baik, kita lanjutkan percobaannya. Untuk mengetahui suatu website rentan terkena SQL injection, kita akan mencoba memasukkan petik, dan yang terjadi adalah sebagai berikut. Dan itu dianggap sebagai sebuah sintaks atau bahasa pemrograman. Dan sekarang kita akan mencoba yaitu komen, yaitu 1 sama dengan or, 1 sama dengan 1 ya sama dengan benar, dan tanda pagar tersebut adalah komen. Lalu kita coba pastekan, lalu kita submit, dan hasilnya adalah seperti berikut. Dan ternyata databasenya hanya cuma 5. Lalu saya akan mencoba dengan union select, yaitu 1,2 pagar. Apakah bisa menggunakan union select? Kita coba dahulu, kita paste, dan hasilnya muncul seperti berikut. Union select itu apa? Yaitu adalah sebuah teknik serangan SQL injection yang dapat digunakan untuk menggabungkan hasil dari 2 atau lebih pernyataan select dalam satu hasil. Lalu kita akan mengurangi jumlah nomor pada dalam union select, dan yaitu hasilnya gagal karena tidak sesuai dengan tabel yang tersedia, dan terdapat pesan error. Lalu kita akan mencari tabel name dari SQL tersebut, yaitu dengan mengetikkan tabel name from information schema, tables, dan pagar. Lalu kita paste, dan hasilnya seperti berikut. Kita akan mencoba bongkar si user ya, nanti kita akan menemukan tabel yang bernama root user. Setelah kita tahu nama tabelnya, sekarang kita cari kolom namanya, yaitu dari tabel user. Lalu kita copy, kita paste, kita submit, dan hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini saya akan memilih kolom user dan kolom password. Lalu kita kembali ke notepad, yaitu kita akan mengklik union select user password from user pagar, lalu kita copy, kita submit, dan hasilnya adalah seperti berikut. Terdapat first name admin dan surname admin. Sekian.